Ya. Ini yang duka, derita ini ke bahasa itunya Cinanya tungku, pahit itu, pahit ya. Pahit hati itu bahasanya. Jadi ini yang sulit itu dihadapin oleh setiap manusia itu. Jadi selama praktek saya, ya saya mungkin harus memandang segala sesuatu hal dengan menggunakan kebijaksanaan, bisa membedakan bahwa mana yang benar dan mana yang mungkin tidak benar, mana yang menyalahi dan mana yang tidak menyalahi. Apakah yang dilakukan ini benar enggak, sesuai enggak dengan ajaran yang Buddha ajarkan. Makanya lakukanlah puja di hari penting, di hari besar dalam Buddha Sasana ini dengan cara yang bijak. Nah, termasuk para biku di sini juga. Kami juga akan mempraktekannya ya dengan cara yang sesuai. Bukannya dengan menyalahkan pelita nama orang ya. Nah, di sini para Bante di sini tidak ada lah nyalain pelita nama orang. Nyalakan pelita di dalam hati sendiri. Nah, menjadi biku untuk nyalain pelita. Nah, nyalain pelita orang lagi. Diri sendiri lah nyalakan. Nah, itu untuk menerangi diri sendiri, bukan demi kesenangan orang lain. Kalena Dhamma Sakaca Eta Manggala Muttamang. Membahas Dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Berbagi pengetahuan seputar pandangan dalam Buddha Sasana. Belajar bersama Dhamma ajaran Buddha. Perbincangan sehubungan dengan pelaksanaan praktek Dhamma. Inspirasi, motivasi, filosofi hingga jalan hidup. Kesemuanya akan kita bahas dan pelajari bersama dalam konten ini. Karena dengan belajar akan membawa kita mencapai kebebasan. Namo Buddhaya, salam metta, sahabat Dhamma dimanapun berada. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 19 Juli. Salam damai dan sejahtera. Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Minggu ini kita kembali lagi ya, untuk membahas Dhamma dalam Dhamma Sakaca, karena momennya sudah mendekati masa wasa. Kemudian juga besok itu adalah hari penting di dalam agama Buddha. Jadi ada 4 hari penting di dalam agama Buddha. Yang pertama adalah hari Wisakha Puja. Yang kedua hari Asala Puja, nah yang akan diadakan besok. Yang ketiga itu ada hari Magha Puja. Dan yang keempat itu adalah Atami Puja, yaitu hari di mana Sang Buddha itu dikremasikan, 8 hari setelah hari Waisak. Jadi besok adalah salah satu hari penting. Makanya mungkin untuk kesempatan kali ini kita akan membahas seputar hari penting ini. Kira-kira Asala Puja itu memiliki arti penting yang seperti apa, mengapa dianggap sebagai hari besar di dalam Buddha Sasana ini, apa-apa saja yang terjadi di hari tersebut pada zaman Sang Buddha. Nah, ini yang akan kita bahas karena sudah tinggal besok, mendekati bulan terang di hari Asala Punami. Karena bagi sebagian mungkin di Indonesia, mungkin ada yang masih belum selesai Waisak juga ya. Sudah lewat 1 bulan lebih juga masih Waisak.
Tapi besok sudah Asala, sudah ganti hari. Ini makanya kita akan coba bahas. Pertama-tama biar kasih pembuka dulu Bante Rizky. Dahulu ketika beliau masih di Indonesia, mungkin punya pengalaman seperti apa pada saat hari Asala ini, yang mana terutama di Indonesia hari Asala ini cenderung bukanlah merupakan hari libur, karena hari Asala ini tidak ditanggal merahkan. Tapi besok hari Sabtu, jadi bertepatan dengan hari libur juga. Makanya Bante Rizky bagaimana melewatinya dulunya, menurut pengalaman yang pernah ada setiap hari Asala itu. Ceritakan pengalamannya di dalam melewati hari tersebut sebelum-sebelumnya. Ya, sebelum jadi biku, kita sebagai umat ada memperingati hari Asada ya. Nah, kalau di Indonesia kita memperingati hari Asada itu dan untuk apa memperingatinya itu? Yang kita tahu, memperingati Asada itu kita memperingati momennya. Momen apa? Ketika itu Sang Buddha mengajarkan Dhamma ya, yang pertama kali kepada 5 orang pertapa. Ajaran Dhamma yang pertama kali yang diajarkan Sang Buddha kepada 5 pertapa. Nah, di Indonesia kita memperingati hari Asada itu ya dalam rangka itu. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu bahwa Dhamma itu sebenarnya dekat sama kita, tidak lekang oleh waktu, yang perlu dibuktikan oleh para bijaksana. Setelah dibuktikan, dijalankan di kehidupan sehari-hari kita yang bermanfaat kita ambil, yang tidak baik kita tinggalkan. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal yang positif kita jalankan di kehidupan sehari-hari kita, itulah yang membimbing bagi seseorang ke kehidupan yang benar ya. Sehingga di kehidupan dia ada manfaat yang bisa dia ambil. Jadi tidak hanya taunya hidup mencari uang, berumah tangga, dan tua dan mati, ya cuma itu, tidak ya. Tapi apa tujuan sebenarnya hidup itu, kita tahu apa yang perlu diisi di dalam kehidupan itu, kita tahu. Nah, seperti itu tujuannya sebenarnya kita memperingati Asada, untuk memperingati momen di mana Sang Buddha mengajarkan Dhamma-nya yang dia temukan untuk mengakhiri duka kepada 5 pertapa. Nah, Dhamma ini yang akan menuntun kita ke Nibbana, yang akhirnya tujuan dari umat Buddha. Nah, itu mungkin gambaran. Coba Bante Bun ceritakan kira-kira ada kenangan Asala atau Asada puja tahun mana yang cukup berkesan, yang memorinya masih teringat sampai sekarang. Nah,
Waktu itu saya sebagai umat biasa itu kebetulan itu Dhamma Walkernya di negeri orang ya Pak. Waktu itu bukan di Indonesia. Jadi pengalamannya kita melihat umat-umat kalau sudah dekat hari Asaha itu mereka lebih aktif ke vihara, itu lebih rajin mungkin untuk mengumpulkan jasa juga kebajikan, seperti akan ada aktivitas membersihkan vihara gitu. Mungkin dia akan mengajak juga teman-temannya itu untuk ikut berbuat baik ya. Itu salah satu hal yang sangat positif ya, ketika kita bisa bantu aktivitas di vihara, kita jangan lupa untuk mengajak teman-teman yang kita kenal untuk belajar juga, untuk mengenali gimana vihara itu aktivitasnya menjelang Asaha ini. Jadi mereka juga mengajak teman-temannya selain mereka sendiri, selain beraktivitas membersihkan banyak hal ya, seperti mungkin lubang-lubang Buddha, terus halaman-halaman di sekitar vihara yang Dhammasala di mana-mana pun yang luas itu. Jadi mereka pun sebagai umat pun semangat itu bahwa malam nanti akan masuk ke acara seperti berdana lilin atau dupa atau apa untuk biku sangha itu biasanya. Jadi akan mereka persiapkan lilin, seperti kebanyakan lilin yang seperti teratai itu, yang bentuknya pokoknya banyak jenis, ada yang berwarna kuning, ada yang lilin 5 warna. Mereka akan berdana itu untuk biku sangha yang sudah dipersiapkan biasanya di waktu sore hari. Jadi pagi harinya sampai siang mereka akan membersihkan vihara itu bersama-sama. Jadi itu yang salah satu hal positif yang bisa umat Buddha itu lakukan pas di hari Asada atau menjelangnya itu. Itu salah satu pengalaman yang saya alami, yang sering dilakukan oleh umat Buddha mungkin dimanapun, nggak di Indonesia, di Thailand, dimanapun mungkin akan melakukan hal itu. Jadi sangat bahagia waktu itu yang jadi ada aktivitas seperti itu, akan menambah suatu jasa kebajikan ya, menambah seperti berteman, bisa berteman yang orang-orang yang lebih baik gitu kan, diajarnya ke hal-hal yang baik ya. Jadi itulah kita sebagai manusia itu yang mungkin yang hal positif yang patut kita pelajari dan syukuri gitu, daripada kita membuang waktu itu habis sia-sia di luar sana, mungkin nongkrong sana sini. Lebih baik dia berbuat hal yang positif untuk dirinya dan lingkungannya, serta yang dia yakinin, mungkin ajaran Buddha juga sangat bagus itu untuk umat yang mampu menjalaninya dan mempraktikkannya. Itu yang saya alami, pengalaman sebagai umat biasa sebelumnya ya. Jadi Asala dulu ya, kita berbicara Asala Puja, Asala Punami. Ini adalah malam di bulan Asala, yang mana peristiwa pada zaman Sang Buddha ini terbilang begitu penting, yang mana pada hari ini untuk pertama kalinya Sang Buddha memutar Dhamma, khotbah Dhamma yang dikenal dengan nama Dhammacakka Pawatana Sutta kepada Pancawagya atau 5 orang pertapa, Kondanya, Badiya, Wapa, Asaji, Mahanama,
5 pertapa inilah yang pertama kali menerima khotbah pertama dari Sang Buddha. Dan setelah khotbah ini diuraikan, di sana Biku Anyakondanya memohon untuk dihabiskan menjadi biku di dalam Buddha Sasana, yang menandakan telah lahirnya sangha pertama di dunia ini. Makanya kalau bicara hari Asala Punami atau Asala Puja ini, itu adalah hari apa nama lainnya? Ke hari Asala Puja ini disebut dengan hari Sangha, karena Sangha lahir pertama kali di hari ini, yaitu Anyakondanya yang ditabiskan sebagai seorang biku di dalam Buddha Sasana. Dan pada hari ini juga lengkaplah tiratana atau 3 permata, permata Buddha, permata Dhamma, dan permata Sangha. Karena sebelumnya permata Buddha sudah ada ketika Sang Buddha mencapai penerangan sempurna di bulan Wisakha, dan Dhamma yang beliau temukan juga itu bersamaan ada di sana. Jadi hanya ada Buddha, Dhamma sampai dengan hari Asala. 2 bulan setelah Sang Buddha melakukan perjalanan dari Urwela menuju ke Varanasi, Taman Rusa Isipatana, tempat beliau memutar khotbah Roda Dhamma untuk pertama kalinya. Jadi barulah di sana Sangharatana itu lahir. Makanya hari penting di hari Asala ini itu adalah hari Sangha. Kalau hari Wisakha itu disebut dengan hari Buddha. Kalau Magha Puja itu disebut dengan hari Dhamma, karena di dalam hari Magha Puja beliau membabarkan tentang inti dari Dhamma ajaran beliau yang berisi janganlah berbuat jahat, tambahlah kebajikan, serta sucikan hati dan pikiran. Ini garisnya. Jadi sekarang kita kembali lagi ke hari Asala Punami ini. Mengingat daripada kejadian atau peristiwa yang telah terjadi pada bulan Asala Punami ini di Taman Rusa Isipatana Nigadayawan, di sana dapat kita lihat bagaimana saat Sang Buddha pertama kali datang bertemu dengan Pancawagya. Pancawagya begitu melihat sama Sang Buddha datang, mereka masih berpikir itu sebagai pertapa Gotama yang sebelumnya. Lalu mereka mempersiapkan untuk buat janji, kalau nanti Samana Gotama ini mendekat, datang menghampiri kita, di antara kita jangan ada yang menyambutnya, jangan ada yang mengambilkan patanya, jangan ada yang mengambilkan jubahnya. Biarkan jika di Samana Gotama bermaksud untuk duduk, biarlah dia duduk sendiri. Lalu tidak menjelang lama, Sang Buddha semakin dekat dengan sendirinya. Janji itu dilupakan. Semuanya juga melayani. Seperti sebelumnya pada saat masih sebagai petapa Gotama yang menyiksa diri dulu. Inilah keistimewaan atau keagungan dari sama Sang Buddha, yang mana seorang yang telah membuat kesepakatan sekalipun untuk tidak menggubris, untuk tidak melayani, tapi pada akhirnya juga akan melayaninya. Dan sampai di sini kemudian Sang Buddha pun menemui kendala pada saat hendak menyampaikan Dhamma yang beliau temukan, di mana kelima orang pertapa ini masih dengan dithinya atau pandangan salahnya yang beranggapan bahwa Samana Gotama itu belum mencapai kebuddhaan. Sampai Buddha Gotama ini mengatakan kepada para Pancawagya, sini dengarkan, saya akan memberitahukan kepada Anda sekalian apa yang saya temukan. Lalu kemudian sampai berkali-kali dikatakan demikian, masih belum juga mau paham, mau mendengarkan. Akhirnya Sang Buddha bilang, dulu coba diingat-ingat, ketika kita tinggal bersama, pernah tidak saya mengatakan kalimat seperti ini? Sini, saya akan memberitahukan apa yang untuk kalian dengar. Setelah dipikir-pikir, sebelumnya belum pernah. Makanya disinilah mereka lantas
bersedia untuk mendengarkannya. Dan di sini Sang Buddha mengajarkan Dhammacakkappavattana Sutta yang diawali dengan ajaran jalan tengah, yaitu menghindari daripada dua jalan ekstrim. Ekstrim pertama adalah terlalu memanjakan diri, yaitu Kamasukalika nu yoga. Lalu yang berikutnya adalah ekstrim kedua, itu menyiksa diri, Atthakila mata duka nu yoga, yang berlebihan, tidak berguna. Jadi sekarang pertanyaannya untuk dijelaskan dalam Dhammacakkappavattana Sutta ini, yang mana 3 jalan, berarti kalau kita pegang ya, 3 jalan, yang 2 jalan salah, 1 jalan benar. 2 jalan salah, 1 jalan benar. Ya, ingat, jalan yang Kamasukalika atau pemanjaan atau pemuasan nafsu indriya dengan Atthakila mata, penyiksaan diri secara berlebihan. Lalu yang benar adalah Majjhima Patipada. Sekarang menurut pandangan para Bante, coba tolong dijelaskan bagaimana penjelasannya agar dapat mudah dimengerti oleh para Buddha Mamaka sekalian mengenai jalan ini, Majjhima Patipada ini. Jalan ekstrim yang terlalu berlebihan itu seperti apa? Terlalu memanjakan diri itu seperti apa? Terlalu menyiksa diri itu seperti apa? Dan jalan tengah itu seperti apa? Ya. Coba Bante Bun dulu. Ini yang menurut saya baca di buku itu, yang seperti kisah Sang Buddha itu seperti ini yang saya pernah dengar itu. Kalau seperti jalan ekstrim itu seperti, mungkin juga banyak yang tahu ya, seperti penyiksaan fisik tubuh gitu kan, seperti orang betapa zaman lampau itu mereka ada yang tidur seperti di atas seperti duri ceritanya itu, terus ada yang seperti tidak makan sampai kurus kering, terus yang lain masih banyak lagi itu kisahnya itu, yang ini yang disebut oleh Buddha itu ini ekstrim ini. Terus yang memanjakan diri ini juga seperti kita terlena dengan apa yang kita miliki, terus apa yang seperti yang di umat sokong itu kita terlena seperti terlihat mewah mungkin ya, jadi sampai sesuatu yang kita nikmat gitu, kita sampai lupa untuk lupa diri bahwa kita itu seorang samana. Seperti pemanjaan diri itu seperti makanan mungkin atau minuman atau apa itu ya, ceritanya begitu. Jadi Buddha itu menganjurkan untuk mengambil di jalan tengah, jadi tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ekstrim dan juga tidak memanjakan diri, jadi sedang-sedang saja itu. Jadi seperti ada kisah yang orang yang main senar gitar itu yang begitu, jadi kalau terlalu dikendorkan dia akan juga sepertinya tidak bersemangat gitu kan, jadi agak seperti lemah gitu. Jadi kalau terlalu bersemangat juga, terlalu ekstrim juga, dia juga akan lama-lama dia juga akan lemah, kendor. Jadi Buddha mengambil di jalan tengah, jadi tidak terlalu ekstrim dan juga tidak lemah. Jadi dia bisa mengimbangin
jalan kehidupan ini, dunia ini. Jadi dia sedang-sedang saja. Ketika dia lemah, dia pun tidak, dia ini yang agak yang istimewa jalan tengah ini, yang sangat terkenal, yang diambil oleh Sang Buddha itu. Jadi dia juga tidak keras atau terlalu tegang, dan dia juga tidak terlalu lemah, itu seperti itu. Dia lemah akan cepat kendor, dan kalau terlalu bersemangat terlalu itu pun dia akan lama-lama dia pun akan seperti akan mengendor juga. Jadi kalau ambil di jalan tengah, dia sesuai dengan keadaan fisik tubuh dan batin. Jadi dia bisa menyesuaikan diri, itu enak. Dia bisa santai, tidak terlalu santai, dan agak terlalu kebut dia juga tidak. Ini yang sangat istimewa dan bisa kita perhatikan dalam sehari-hari juga, apa yang dianjurkan oleh Sang Buddha. Jadi ini yang banyak mungkin kita bisa mencoba sama-sama untuk perhatikan. Ini yang saya dapatkan informasi yang mungkin sekiranya begitu saja. Bante Bun memberikan perumpamaan dengan senar gitar. Nah, terlalu kencang, terlalu kendor dia tidak mengeluarkan suara kendor. Terlalu kencang dia akan bisa putus. Nah, makanya harus yang sedang-sedang saja. Saya bilang dia seperti apa yang sedang-sedang saja. Dia tahu yang sedang-sedang saja ya. Kalau saya tahunya yang sedang-sedang saja itu tidak cantik, tidak manis, ya, sedang-sedang saja. Nah, sekarang Bante Rizky dengan perumpamaan yang lain ya. Bante Bun sudah kasih perumpamaan senar. Bante Rizky harus pikir perumpamaan yang lain. Nah, ya. Ya, pemanjaan diri. Pemanjaan diri itu kayak seperti bermalas-malasan, ya, bermalas-malasan, nggak ada semangat gitu, mau melakukan sesuatu tuh kayak berat gitu, cenderung kayak malasnya lebih kuat sehingga tidak mau melakukan apa-apa, memanjakan diri. Seperti kayak tidur di kasur yang empuk, nyaman gitu. Bisa juga dari menggunakan fasilitas-fasilitas lain yang cenderung akan menggoda indera kita supaya membuat kita menjadi manja. Jadi dengan adanya fasilitas-fasilitas itu kita jadi manja, tidak, misalnya ada mesin cuci misalnya, udah saya pakai mesin cuci saja, tak mau pakai nyuci pakai tangan, capek, malas gitu. Lebih kayak memanjakan diri karena fasilitas-fasilitas yang disediakan gitu ya, kita juga harus berpikir bijaksana mana ketika sesuatu itu dipakai untuk harus menggunakan mesin cuci, kita pakai. Ketika ya mungkin momennya nggak cocok ya kita tidak pakai itu. Ngapain pakai mesin cuci, yang mending pakai tangan aja. Memanjakan diri lebih ke situ ya. Contohnya kayak dari makanan juga cenderung lebih memanjakan diri untuk memilih makanan-makanan yang ibaratnya yang sesuai dengan selera dia gitu, cenderung menolak makanan-makanan yang tidak sesuai dengan selera dia.
memanjakan diri dari lidah, ya, yang tadi dari tubuh kita, seperti bermalas-malasan, tidur di tempat yang empuk, nyaman, mewah gitu. Memanjakan diri dari indera mata juga bisa, memanjakan diri dari indera hidung juga bisa. Jadi semua alat indera kita itu terlena akan objek-objek yang menggoda panca indera untuk menikmati objek-objek yang dilihat tersebut, yang disentuh tersebut, yang dirasa, yang dicium bauan itu, indera kita terpancing untuk cenderung untuk menikmati. Nah, seperti itu, kayak memanjakan diri ekstrimnya. Kalau penyiksaan diri, kita bisa tahu waktu Sang Buddha berjuang dalam mencari obat untuk mengatasi akhir penderitaan, akhir duka, itu beliau sempat mempraktekkan jalan penyiksaan diri, yaitu dengan tidak makan sampai tubuhnya kurus kering, kurus sekali, tidak makan berhari-hari. Nah, oleh karena itu, karena penyiksaan yang berlebihan ini tidak mendapatkan apa-apa, tidak menghasilkan apa-apa, dan hasil dari kebijaksanaan beliau muncul pada saat itu bahwa jalan yang dia pilih ini, jalan yang penyiksaan diri ini juga tidak baik. Akhirnya beliau tinggalkan dengan tidak meneruskan jalan penyiksaan diri tersebut. Nah, penyiksaan diri itu seperti itu. Nah, juga ada kalau di India itu kayak pertapa telanjang ya. Nah, itu juga salah satu penyiksaan diri juga. Tidak menggunakan pakaian sehelai pun yang menutupi fisik. Dia menganggap bahwa kalau melakukan tersebut, dia akan merealisasi kesucian. Itu ada di India. Mungkin sampai sekarang pun masih ada praktek-praktek tersebut, kayak pertapa telanjang, dan penyiksaan diri yang lainnya juga, itu pun mungkin masih ada dipraktekkan oleh praktisi-praktisi yang mungkin tidak tahu bahwa praktek penyiksaan diri itu ya tidak bagus juga, tidak baik, karena ya tidak membawa ke satu jalan kebijaksanaan ya, karena terlampau ekstrim. Dan Buddha memahami itu, makanya dia tinggalkan. Nah, seperti itu praktek ekstrimnya pemanjaan diri dan penyiksaan diri. Yang satu lagi pertanyaannya apa Budi? Majjhima ya, Majjhima Patipada, yaitu jalan tengah. Jadi dua ekstrim ini tidak bisa dijalankan karena tidak membawa manfaat sedikit pun. Jadi Majjhima Pada inilah yang membawa manfaat. Majjhima Pada ini ya kita kenal dengan jalan tengah berunsur 8. Apa itu? Ada 3 bagian ya kan. Buddha bagi jalan mulia berunsur 8 ini ke 3 bagian, yaitu ada kebijaksanaan, ada moral, yang ketiga ada
kebijaksanaan, moral sama konsentrasi. Nah, kebijaksanaan kalau moral itu apa? Moral itu ada 3 ya, kayak mata pencarian benar, ucapan benar, perbuatan benar, itu tergolong ke dalam moral. Kalau konsentrasi benar itu apa yang mencangkut di dalamnya? Itu ya konsentrasi benar itu sendiri. Ada daya upaya benar. Daya upaya benar itu bisa juga usaha benar. Dan satu lagi perhatian benar. Nah, yang satu lagi kebijaksanaan, yaitu ada 2, pandangan benar sama pikiran benar. Nah, Buddha menggolongkan 3 bagian ini. Ada moral, kebijaksanaan, dan konsentrasi. Nah, jalan tengah inilah yang membawa seseorang untuk mencapai tujuan dari umat Buddha yang cita-citakan, yaitu Nibbana, jalan untuk mengakhiri duka. Ya, supaya tidak terjatuh lagi ke dalam 4 apaya, ya, atau terlahir di 31 alam kehidupan lagi, realisasi Nibbana, Majjhima Patipada, ya, meninggalkan jalan ekstrim yang 2 ini dan mempraktekkan jalan tengah, Majjhima Patipada. Nah, itulah yang harus kita praktekkan di kehidupan sehari-hari, supaya ya kita hidup bisa mempunyai arti, mempunyai manfaat, sehingga hidup kita tidak sia-sia hanya taunya mencari uang, makan, menikmati segala fasilitas, akhirnya tua dan meninggal hanya tahu begitu saja, tidak tahu bahwa arti kehidupan yang sebenarnya apa, tidak tahu, sehingga tidak mengisinya dengan sesuatu hal yang benar-benar bermanfaat untuk, ya, tujuan kita semua kan mengakhiri penderitaan, ya. Kalau kita diisi dengan untuk hal-hal yang di luar dari ini, ya sama saja kehidupan kita tidak berarti. Nah, kalau kita bisa mempraktekkan jalan tengah ini, ya, itu sangat berarti, sangat bermanfaat, sehingga pada akhirnya kita bisa merealisasi gimana bisa mengakhiri penderitaan ini, yaitu dengan mempraktekkan jalan tengah ini. Nah, itu mungkin pendapat dari saya. Perumpamaannya apa nih? Belum disebutin. Coba apa? Pikir. Perumpamaannya sudah kasih senar gitar, ya, senar biola atau apa? Yang tengah coba. Perumpamaannya mungkin itu seekor kura-kura yang besar yang muncul di permukaan untuk menghirup udara. Itu waktu dia naik itu dia tersangkut oleh gelang, ya, tersangkut oleh gelang. Nah, itu momen yang sangat langka yang bisa. Bukan momen langka. Hah? Perumpamaan tentang 2 jalan ekstrim. Perumpamaan. Kok kesini sih ke kura-kura? Perumpamaan, ya. Agak susah Terlalu kencang sama terlalu rendah, yang sedang-sedang saja gitu. Perumpamaan apa yang sedang-sedang saja biasa. Agak susah. Makanya nggak terlalu pedas, nggak terlalu asin, gitu. Banyak itu. Ya, kalau kita makan makanan itu kita makan rasanya ya
jangan terlalu manis, jangan terlalu asin. Yang bisa pas untuk lidah kita, ya sudah kita makan. Nah, seperti itu perumpamaannya. Ketika makanan itu terlalu manis, itu kita merasa enek. Lidah pun tidak akan mau makan karena terlalu manis. Ketika makanan itu terlalu asin, juga lidah itu tidak menerima sama sekali karena terlalu asin. Gimana mau menelan makanan itu karena terlalu asin? Makanan itu bisa ditelan kalau rasanya itu pas dengan lidah kita, tidak asin, tidak manis. Itu perumpamaan dari saya. Yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang. Sekarang di dalam Dhammacakka Pavattana Sutta juga, selain daripada penghindaran dua jalan ekstrim, untuk berjalan di jalan tengah, di sana juga Sang Buddha itu muatkan tentang 4 Arya Saca yang diantaranya terdiri dari dukkha atau kebenaran Arya tentang penderitaan, samudaya atau sebab daripada penderitaan, nirodha atau akhir daripada penderitaan, dan nirodha gamini patipada. Kita akan menjelaskan nih apa, coba uraikan satu-satu menurut pendapat para Bante. Pertama-tama mengenai dukkha. Apa sih dukkha itu? Sesering apa kira-kira kita hidup di dunia ini dalam menemui yang namanya penderitaan? Nah, coba diuraikan menurut pandangan para Bante. Dukkha itu seperti apa? Dan barangkali ada pengalaman yang di dalam hidupnya itu merasakan sebelum ini dari lahir sampai sekarang dukkha yang paling dahsyat, yang paling berkena itu dukkha semacam apa? Kalau boleh diceritakan ya silakan. Mantu Rizky. Ya, dukkha itu penderitaan. Kita hidup sebagai manusia ini nggak bisa lepas dari itu. Semua kita merasakan penderitaan. Kalau kita mau jujur, semua itu pasti semuanya merasakan penderitaan. Nggak ada yang manusia itu lahir, dari semenjak dia lahir sampai dia tua itu senang terus, bahagia terus, ada di samping dia. Ini nggak mungkin ya. Pasti akan ada saat-saat tidak bahagia itu, ketidakbahagiaan itu, penderitaan itu akan muncul. Ya, itu lumrah selama kita masih terlahir di alam yang berkondisi di mana segala sesuatu itu bisa berubah, ya, anicca itu pasti akan merasakan penderitaan, merasakan dukkha, itu tidak terelakkan. Penderitaan itu seperti ini. Kenapa Bante bilang kita tuh tidak bisa mempertahankan kebahagiaan dari lahir sampai kita nanti usia senja tua. Mempertahankan kebahagiaan itu tetap ada di samping kita. Kita harus merasakan kebahagiaan itu selamanya, gitu. Tidak boleh terpisah dari kita, itu tidak bisa. Ketika kita mempunyai niat untuk mempertahankan itu, kebahagiaan itu harus ada tetap di saya. Kebahagiaan itu harus ada terjadi di saya. Kebahagiaan itu harus ada
di kehidupan saya. Ketika ada keinginan tersebut, nah di situ awal penderitaan akan mulai muncul, mulai terbentuk. Kenapa? Karena kita pasti akan mengusahakan gimana caranya mempertahankan kebahagiaan itu. Berbagai cara kita pikirkan untuk mempertahankan kebahagiaan itu, berbagai cara yang kita siapkan, berbagai cara yang kita lakukan untuk mempertahankan kebahagiaan itu. Nah, itulah yang membuat kita tidak bahagia sebenarnya, membuat kita yang menderita lagi. Karena segala cara yang kita lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan itu kita harus lakukan walaupun cara itu buruk sekalipun. Mencuri sekalipun nggak apa-apa, saya bahagia. Dengan mencuri saya bisa membeli ini. Padahal dia tidak bahagia. Ketika mendapatkan barang itu, ya suatu saat juga tidak puas. Rasa tidak puas itu yang menderita lagi. Ketika yang dimiliki itu sudah rusak, tidak ada, ya cenderung batin juga akan berguncang lagi, bergejolak lagi. Nah, muncul penderitaan lagi. Di mana kebahagiaan itu? Tidak ada sebenarnya, kan? Nah, itu satu. Ya, kalau penderitaan selama dulu kehidupan sebelum menjadi samana, ya Bante sempat merasakan penderitaan tersebut, ya. Penderitaan itu seperti ini. Waktu itu kan Bante bekerja itu tidak bisa satu tempat, nggak bisa satu tempat perusahaan. Jadi selama bekerja itu berpindah-pindah dari satu perusahaan ke perusahaan berikutnya, tidak ada yang betah. Nah, di satu perusahaan itu nanti akan muncul kayak tidak menyukai teman sekantor, tidak menyukai lingkungannya, tidak menyukai pekerjaannya, terlalu berat kayaknya ya, harus sip-sipan lagi sampai malam, harus lembur lagi, nggak mau pulangnya terlalu malam, nggak mau kok harus lembur lagi, nggak mau lah, ada target perusahaan yang harus dicapai, membuat itu stres. Nah, itu penderitaan juga. Pindah ke perusahaan lainnya begitu juga. Ketika itu Bante bisa pindah sampai 8 perusahaan. Nah, itu disebabkan apa? Ya penderitaan. Cenderung menolak keadaan, situasi yang ingin kita mau. Saya maunya seperti ini, saya mau teman-teman satu kantornya seperti ini, saya maunya bosnya seperti ini, yang tidak cerewet, yang tidak banyak menuntut target. Nah, saya inginnya gaji yang besar, saya ingin lingkungan perusahaannya yang nyaman, fasilitasnya yang nyaman. Nah, hal-hal itu yang membuat batin kita bergejolak. Kita merasa ingin nyaman selalu, sehingga dari satu perusahaan aja kita tidak puas, pindah ke perusahaan lain juga kita tidak puas, pindah ke perusahaan berikutnya juga kita tidak puas. Nah, rasa ketidakpuasan ini ya akan mendorong ketidakbahagiaan atau penderitaan itu akan muncul. Nah, itulah contoh
dari yang Bante alami selama kehidupan yang sebelum menjadi samana. Nah itu contoh kecilnya. Dari bekerja aja kita bisa tahu bahwa itu menderita. Belum dari hal-hal yang lainnya. Berkumpul dengan orang-orang yang kita tidak sukai, itu juga sempat terjadi. Waktu zaman-zaman sekolah, saya tidak mau berkumpul sama dia. Saya mau berkumpul sama ini aja. Nah itu salah satunya juga. Cenderung batin kita menolak. Ya, selama ya kita banyak keinginan, banyak menolak, iya, penderitaan itu kan tidak jauh dari diri kita, dan kita tidak bisa mempertahankan kebahagiaan juga, karena kebahagiaan itu ya tidak kekal juga. Nah itu seperti itu contohnya yang Bante berikan di selama kehidupan Bante. Ya mungkin itu aja. Bante Bun. Ya. Ini yang duka, derita ini ke bahasa itunya Cinanya tungku itu pahit ya. Pahit hati itu bahasanya. Jadi ini yang sulit itu dihadapin oleh setiap manusia itu, termasuk dulu Buddha masih seorang pangeran itu, dia melihat 4 keadaan itu dia pun tidak tahan itu ya. Orang harus lahir, mati, sakit, dan dia pun melihat 4 hal itu, dia pun harus pergi dari rumahnya untuk menjadi samana. Jadi ini yang namanya duka derita ini memang sangat menghantui semua makhluk itu, termasuk kita salah satu sebagai manusia ini. Memang ini yang tidak jauh saya ingin bahas itu, yang seperti duka derita seperti kematian ini, kita yang harus berusaha akan menerimanya, akan menghadapinya. Jadi kematian ini, mati ini yang sangat ditakutin oleh manusia. Ya, jadi seperti hal yang saya pernah alami itu, yang kehidupan itu ya itu, ketika kita mengalami keberpisahan dengan yang orang kita kasihi atau orang yang menyayangi kita seperti orang tua gitu. Mungkin dari situ kita baru menyadari bahwa ini orang itu betul-betul mati dan kita tidak akan melihatnya lagi, dan kita akan mengalami seperti sebuah kepahitan juga itu. Belum kita harus menghadapi kehidupan ini dengan berbagai macam terpaan itu, ini itu yang membuat kita itu sangat yang bisa seperti terpukul dengan keadaan itu mungkin salah satu. Dan kita juga banyak lagi ya menghadapi hal-hal yang ini banyak, ini setiap orang akan mati, banyak yang akan pergi. Orang-orang yang kita kasihi, orang yang mengasihi kita, dia akan pergi satu persatu ya. Itu kita harus sadar gitu sebelum kita sendiri yang mati itu, mungkin yang dari pengalaman hidup itu. Jadi kita harus benar-benar bisa tangguh ya, itu kokoh gitu, berusaha untuk menghadapi hidup kita sendiri ke depannya itu. Jadi itulah kita harus cari tahu seperti 4 hukum kesunyatan ini, seperti
dukanya ini, terus asal mula duka, terus penyebab duka, terus lenyapnya duka itu kita harus melihatnya dan mencarinya. Oh, yang begini ini asal mulanya ternyata begini. Jadi jalan yang kita tempuh pun mungkin di akhirnya tuh setiap orang pun, untuk kaum Buddhisme ini pun ingin ya pencapaian tertinggi pun dia harus nibbana. Jadi sebelumnya juga kita walaupun masih mengalami kelahiran di 31 alam pun masih mengalami ya seperti kematian, walaupun di sana ada banyak kebahagiaan juga. Jadi yang inilah yang kita harus cari ini, yang nibbana ini, walaupun masih jauh yang kita tempuh itu. Jadi kita harus jelas ini untuk melihat 4 kesunyitaan mulia ini. Duka, terus sebab munculnya duka, asal mulanya, terus dan penyebab, dan ya, jalan untuk melenyapkannya itu. Jadi ini sedikit yang saya pernah pahamin itu. Jadi di sini memang kalau kita sudah tahu ya punya ini ya, jadi kita akan lebih tenang ya, lebih dewasa untuk dalam menghadapi kehidupan ini. Jadi semuanya kita sudah tahu, dan dari sebelumnya yang kita tidak tahu kita sudah lebih tahu dan akan lebih jelas ketika kita menelitinya dengan pengetahuan kita sendiri yang kita dapat itu peroleh dari ajaran Buddha itu. Jadi itulah yang pernah saya alami, yang sampai saat ini kita pun hidup lebih bijaksana, lebih tenang dan lebih bahagia. Itu yang kita harus cari itu ya. Selanjutnya samudaya ya, atau sebabnya, penyebab daripada penderitaan. Coba Bante Rizky, kira-kira apa yang sempat seringkali menyebabkan penderitaan itu kita rasakan? Ya, sebab munculnya duka ya, yang kedua dari 4 kebenaran mulia, sebabnya ya tidak lain dari itu 2. Kalau ada 2 ini, itu tidak mungkin terhindar dari penderitaan. Selama ada 2 ini, penderitaan itu akan ada di situ. 2 itu apa Bante? Yaitu tanha dan kemelekatan. Selama kita masih ada keinginan, itu pasti akan ada penderitaan di situ. Selama kita masih ada kemelekatan, maka penderitaan itu ada di situ juga. Nah, sebab dari penderitaan itu yang 2 ini. Seperti apa Bante? Kalau tanha itu keinginan, contohnya seperti ini. Misalnya kita sudah ada mobil, misalnya mobil bisa dipakai, bisa dibawa kemana-mana, bisa beroperasi, nggak ada masalah dengan mobil tersebut. Tetapi ada tetangga kita yang baru beli mobil versi terbaru, keluaran terbaru, tidak tahan lihat rumput tetangga ya, rumputnya kok hijau sekali. Nah, ini bukan rumputnya hijau sekali, ini mobilnya kok baru sekali ya, sangat glowing sekali ya mobilnya. Nah, muncul keinginan tidak mau kalah dengan tetangga, gengsi dong. Kalau tetangga bisa beli, kenapa saya tidak bisa beli? Nah, muncul keinginan untuk membeli juga, gengsi-gengsian juga. Akhirnya barang itu terbeli, mobil itu terbeli. Sesudah terbeli,
ya memang saat itu bahagia, bisa punya yang sama dengan tetangga, rasa bahagia itu memang ada di situ. Tapi ketika dipertanyakan sebulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun, apakah kebahagiaan itu masih tetap ada? Belum tentu. Apakah kebahagiaan itu masih ada di samping kita? Belum tentu. Ketika mobil itu tertabrak, terjadi eksiden, tertabrak, misalnya nabrak rambu-rambu lalu lintas sehingga menyebabkan mobil itu lecet, rusak, apakah kita masih bisa bahagia? Tidak. Di situ ya rasa tidak puas muncul lagi, karena mobil yang baru terbeli beberapa bulan saja sudah penyot. Ya, ketika rasa tidak puas itu muncul, penderitaan ada di situ. Gimana caranya bisa mengganti mobil lagi? Mungkin berpikiran seperti itu. Ketika uang tidak ada, maka penderitaan muncul karena tidak ada uang untuk membeli mobil baru untuk menggantikan mobil yang rusak ini, yang penyot ini. Nah, penderitaan itu muncul lagi karena tidak bisa mengganti mobil yang rusak. Nah, itu yang salah satu bentuk keinginan. Kemelekatan apalagi? Contohnya seperti apa? Melekat terhadap sanak keluarga kita yang paling dekat. Ketika ada sanak keluarga kita yang meninggal, misalnya contoh papa, mama kita meninggal, apakah kita bisa menerima? Belum tentu. Apakah kita bisa melepas? Belum tentu. Tidak segampang itu. Banyak yang kita lihat ketika sanak keluarganya meninggal, papanya meninggal, mamanya meninggal, dia nangis. Bahkan bisa sebulan, bisa 2 bulan. Dia tidak bisa menerima keadaan bahwa papanya harus meninggal, mamanya harus meninggal. Meratapi tangisan, meratapi kesedihan. Itu salah satu kemelekatan terhadap sanak keluarga. Kita mengharapkan dia harus selalu ada di samping kita. Kita mengharapkan dia selalu sehat, dia selalu ada di samping kita. Tapi tidak bisa seperti itu. Karena kehidupan itu yang berkondisi, itu harus berubah. Itu harus mengalami perubahan. Gimana kita bisa mempertahankan sesuatu itu yang selalu berubah? Termasuk yang ini. Ketika kematian harus datang, kita tidak bisa menolak. Bisakah kita mengatakan, oh kematian jangan datang, oh kematian jangan terjadi di keluarga saya? Tidak bisa. Nah, itu salah satu kemelekatan terhadap sanak keluarga. Terhadap kemelekatan terhadap barang apalagi. Ketika kita baru beli HP itu jatuh, rusak, pecah, retak sedikit. Nah, apa yang terjadi di dalam batin kita? Rasa sedih mungkin akan muncul karena barang yang baru dibeli seminggu yang lalu jatuh, HP-nya udah retak. Rasa tidak puas itu pasti muncul di dalam batin. Tidak puas lagi, ini udah gak baru, udah retak. Pingin beli baru lagi. Nah, itu salah satu kemelekatan juga terhadap barang. Kemelekatan yang lainnya juga seperti itu. Nah, ketika batin kita masih melekat terhadap sesuatu yang berkondisi, ya, jangan dibilang penderitaan itu tidak ada. Penderitaan itu pasti ada. Nah, itu mungkin pendapat dari Bante. Bante Bun. Kalau saya melihat ini penyebab penderitaan ini dari
12 hukum sabab musabab atau paticca samuppada ini, saya lihat yang awija ini yang paling dominan ya. Ketidaktahuan ini yang banyak membuat kita itu sebab musabab ini muncul terus itu. Ini juga yang paling sulit untuk dikikis ini, ketidaktahuan ini awija ini. Sebab mungkin ini yang pencapaian tingkat terakhir yang baru bisa dikikis ini dari 10 jenis kotoran itu, kotoran batin. Jadi yang awija ini, jadi selama masih ada awija, mungkin penyebab ini, faktor penderitaan penyebabnya ini tidak akan hilang, dia akan ada terus di dalam batin seorang manusia itu. Jadi sebelum dia menghapus itu sampai dia mencapai tingkat arahanta kalau tidak, baru hilang ini yang awija ini. Jadi yang dominan untuk memunculkan faktor ini ya penyebab duka ini, yang sangat luar biasa yang akan muncul terus kita. Jadi penderitaan ada di setiap manusia, namun seseorang itu mungkin dia akan masing-masing punya kebijaksanaan untuk dia bisa pakai kebijaksanaan dia untuk menahannya seperti apa, dia memahami keadaan yang dia terima itu mungkin dia akan memiliki skill itu untuk caranya. Jadi seperti kita melihat seorang guru, mungkin kita kelihatannya dia enak gitu seperti itu, dan diri kita belum mungkin sesampainya di situ. Jadi kita pun hanya melihat, walaupun dia pun seorang guru pun dia pun ada penderitaan, mungkin penderitaannya lebih ringan atau apa, mungkin pada setiap manusia itu lain-lain dia punya penyebabnya itu. Jadi kita pun harus berusaha untuk terus meraih tingkat yang lebih baik itu, cara seperti memiliki pengetahuan cara menaklukkannya itu bagaimana, walaupun mungkin tidak semampu yang guru-guru yang sudah mahir dalam pengetahuan atau dalam teknik dia seperti dia meditasi atau apa, mungkin dia masing-masing punya teknik cara itu. Jadi dalam kehidupan sebagai manusia ini ya kita harus meminimalkan saja itu yang namanya penyebabnya. Jadi itu saja sudah akan membuat kita lebih maju dalam selangkah itu, dalam mempelajari Buddha Sasana itu. Jadi setiap kita belajar terus untuk latihan itu, untuk kemajuan di dalam minimalkan penyebab duka ini ya, ini yang kita harus cari dan kita usahakan untuk dia tidak selalu muncul dengan kita punya cara dan teknik kita masing-masing. Itu saja yang bisa saya berikan. Selanjutnya, akhir dari duka. Nah, dukanya sudah dijelaskan, sebabnya sudah dijelaskan. Sekarang coba akhirnya bagaimana? Sekarang Bante Bun dulu. Akhir dari duka. Menurut pandangan ya, menurut pandangan Bante Bun yang dilihat, ya, bukan berdasarkan kenyataan yang dialami. Ya, menurut pandangan, kira-kira akhir dari duka itu seperti apa? Dari duka, setelah kita mengetahui penyebabnya, kita sudah tahu dia ini akhir ini duka ini mengarahnya kemana gitu. Dia yang biasa kita mengarahnya, oh ini dia mungkin akan lenyap nanti ini. Jadi seperti itulah dia akan lahir timbul dan lenyap begitu terus dia gitu. Jadi dalam sederhana seperti seorang anak lahir, dia terus akan berlangsung kehidupannya, terus dia juga akan lenyap begitu. Contoh
kecilnya seperti banyak contohnya. Jadi kita melihatnya seperti itu. Jadi hal-hal yang kelihatannya sangat sederhana itu. Jadi kita pun mudah menerimanya, apa yang akan terjadi, duka seperti apa yang akan kita alami dalam keseharian kita itu, ya kita pun seiring dengan kita sering memahaminya dan mengerti gitu, jadi kita pun akan bisa lebih mudah untuk mengatasinya gitu. Ternyata dukanya harus begini saja, dia kan duka apapun dia hanya begitu saja. Jadi dia muncul terus langsung dia akan lenyap begitu saja. Jadi apapun yang duka yang muncul begitu, walaupun duka itu berkepanjangan, dia pun akan tidak kekal juga, dia akan anicca. Jadi kalau kita sering memahaminya, sering mengamatinya, dia akan mahir, nanti akan lama-lama kita pun akan lebih pandai untuk mengatasinya itu, duka itu. Jadi kita tidak terlalu akan mempermasalahkannya lagi mungkin itu, karena sudah mungkin seringnya itu. Jadi itu yang pengalaman pandangan. Di garis bawahi ya, mungkin begitu ya, mungkinnya nih di garis bawahi ya. Karena kita pembicaraan ini sehubungan dengan akhir dari duka, itu merupakan pembahasan yang cukup riskan ya. Jadi jangan sampai disalahartikan. Nah, ini tolong jangan sampai disalahartikan ya. Jadilah pendengar yang bijak. Nah, silakan Bante Rizky. Akhir duka. Ya, sama dengan halnya dengan kebahagiaan itu yang tidak kekal, ya penderitaan itu juga tidak kekal. Ya, Buddha sebenarnya ingin mengajarkan kita supaya tidak melekat dengan segala sesuatu hal ya. Bahagia itu tidak dilekati, ya penderitaan itu sendiri juga tidak dilekati, karena kebahagiaan itu juga suatu saat akan hilang dari kita juga. Jadi dia tidak bisa bersama dengan kita selalu. Begitu juga ya penderitaan itu muncul, ya suatu saat dia juga akan pergi, dia akan berakhir juga ya, karena segala sesuatu yang berkondisi ya mengalami perubahan. Buddha ingin mengajarkan kita ya untuk memahami anicca ya, segala sesuatu yang berkondisi itu selalu berubah. Kita tidak bisa mempertahankan segala sesuatu itu. Nah, itulah bahwa ada satu titik di mana akhir duka itu akan kita jumpai gitu. Nah, itu mungkin pendapat dari saya ya. Oke. Poin terakhir mengenai jalannya. Nah, jalan untuk mengakhiri duka. Bagaimana kita juga sudah tahu jalannya itu Majjhima Patipada, itu dengan Arya Magga yang beruas 8. Satu jalan yang beruas 8. Hanya ada satu jalan. Nah, sekarang tolong para Bante jelaskan menurut versi ya, yang ada di dalam pandangan beliau. Nah, tentunya sudah pastilah kalau misalnya kita berbicara secara terus terang, nah, ya 8 jalan utama. Nah, yang Sang Buddha ajarkan, samaditi, sama sangkappa, sama waca, kamanta, ajiwa, wayama, sati, samadhi. Ini ada 8 ruas. Nah, sekarang kalau misalnya dari yang bukan versi sendiri ya, bukan versi yang dibuat sendiri, tapi yang ada di dalam pandangan yang beliau ini saat ini sedang jalani, itu yang
seperti apa, ya lebih ke arah bentuk latihan dirinya. Nah, jadi bukan membedakan menjadi versi yang lain. Nah, tetap di dalam satu versi yang sama di dalam Buddha Sasana ini, hanya saja cara pelatihan yang kiranya beliau itu jalankan. Nah, Tante Rizky dulu. Ya, berkaitan dengan jalan mulia berunsur 8, dengan praktek yang saya lakukan sampai saat ini, yaitu yang pertama misalnya itu dari poin kebijaksanaan. Kalau yang di jalan mulia berunsur 8 ya sama dithi, ya pandangan benar. Ya, jadi selama praktek saya, ya saya mungkin harus memandang segala sesuatu hal dengan menggunakan kebijaksanaan, bisa membedakan bahwa mana yang benar dan mana yang mungkin tidak benar, mana yang menyalahi dan mana yang tidak menyalahi. Apakah yang dilakukan ini benar enggak, sesuai enggak dengan ajaran yang Buddha ajarkan. Kalau tidak sesuai, ya saya tidak ingin lakukan. Itu pandangan kita memandang satu hal ini ketika tidak sesuai dengan batin, ya tidak dilakukan. Ya, lebih ke arah situ. Ini memandang segala sesuatu dengan bijaksana, menggunakan jalan tengah juga, memilah-milah juga gitu, menyaring-nyaring juga. Nah, itu lebih ke pandangan benar. Apakah praktek ini benar enggak? Sudah sesuai enggak? Kita harus mencari tahu. Ketika mencari tahu, jawabannya kita dapat, berarti ini sudah sesuai, ya kita lakukan. Nah, itu lebih ke pandangan benar. Nah, kebijaksanaan yang kedua yaitu pikiran benar. Sesuai dengan praktek yang saya lakukan, ya pikiran benar itu gimana, Bante? Cara untuk membangunnya, membentuknya supaya pikiran-pikiran kita selalu benar, yaitu ya dengan meditasi, mengarahkan pikiran-pikiran kita tidak seperti monkey mind yang berkeliaran kemana-mana. Banyak yang dipikirkan, pikiran masa lampau, pikiran saat ini, pikiran yang ke depan. Ini dengan meditasi lah yang bisa mengarahkan pikiran kita ke saat ini aja gitu, jangan pikir yang lain-lain. Jadi itu yang membentuk supaya pikiran kita itu bisa ke arah yang sesuai, tidak pikir yang macam-macam. Nah, sesuai dengan yang poin kedua, yaitu moral. Moral itu kan ada 3: mata pencarian benar, ucapan benar, dan perbuatan benar. Yang sesuai praktek yang saya jalankan, mata pencarian benar, hobiku sudah ini ya, cenderung harus meninggalkan mata pencarian yang salah, yang tidak sesuai dengan winaya, ya, tidak misalnya tidak menggunakan
segala sesuatu itu untuk segala hal yang salah gitu ya, yang tidak sesuai dengan Vinaya. Setelah itu ucapan benar. Ucapan benar itu seperti apa? Ya, tidak berbohong. Ya, sesama biku misalnya cerita ke biku lain, biku ini pesan sesuatu ke saya misalnya, tapi saya Teh manis. pesan teh manis misalnya ke saya, untuk diberikan ke biku yang lain, tapi saya buatnya Kopi. Ya, segala sesuatu itu udah tidak sesuai lagi ya. Bahkan saya bilang sama yang biku yang menerima, Bante itu suruh saya buat kopi untuk kamu, padahal dia suruh buat teh. Itu juga berbohong ya, ucapan yang tidak benar. Apalagi berkata kasar, misalnya saya berkata kasar ke Bante Bun, bergosip, memfitnah, apalagi ya, saya memfitnah Bante Bun misalnya, itu termasuk ke situ. Perbuatan tidak benar ya, perbuatan yang cenderung tidak sesuai dengan moralitas, peraturan moralitas Pancasila ataupun di Vinaya kebikuan, yang tidak sesuai, itu termasuk perbuatan. Perbuatan benar itu ya harus sesuai dengan peraturan moralitas, peraturan kebikuan. Mana perbuatan-perbuatan yang benar, yang sesuai, nah itu yang kita lakukan. Yang tidak sesuai yang kita tinggalkan. Itu seperti itu. Perbuatan benar mungkin lebih ke fisik ya, kayak tidak membunuh. Nah, contohnya seperti apa Bante? Ya, seperti ini di praktek yang saya lakukan di sini. Misalnya kita lebih ibaratnya lebih perhatian, supaya di sini kan hutannya banyak binatangnya yang berjalan di lantai, di tanah. Ya, kalau kita tidak hati-hati, kita tidak perhatian, kita bisa menginjak mereka atau sengaja menginjak. Itu termasuk perbuatan yang tidak benar, karena membunuh, karena kita tahu dia sudah di situ, kita injak hingga makhluk itu mati. Lain cerita kalau kita tidak sengaja, tidak melihat, itu lain cerita. Tapi kalau kita tahu binatang itu ada di situ, kita sengaja menginjak sehingga makhluk itu hidup, ya itu termasuk perbuatan yang tidak benar. Apalagi contohnya Bante, perbuatan yang tidak benar. Misalnya ada barang di salak, dompet umat misalnya ketinggalan, Bante ngambil, Bante bawa ke kuti, diam-diam untuk Bante pakai nanti beli sesuatu. Termasuk juga ke mencuri atau barang lainnya yang ada di salak. Misalnya barang ini ya bukan sesuatu yang bisa dipakai, bisa diambil tanpa kita bilang, itu tidak masalah. Tapi barang yang mungkin yang tidak boleh diambil, barang milik orang lain apalagi kita ambil, itu termasuk ke mencuri ya, karena kita tidak meminta, kita tidak meminta izin dulu, ini boleh barang ini boleh saya ambil, enggak, karena barang itu milik orang lain. Termasuk perbuatan yang tidak benar, dan yang lain-lainnya juga seperti itu contohnya. Nah, yang terakhir itu masuk ke konsentrasi ya. Konsentrasi juga ada 3 ya kan, usaha benar, konsentrasi benar ya. Gimana cara konsentrasi benar Bante?
meditasi yang bisa membentuk supaya kita bisa konsentrasi ke satu objek yang kita ambil sehingga fokus konsentrasi kita itu tidak kemana-mana, dan konsentrasi yang kita lakukan itu kita lakukan dengan cara yang benar. Ada orang yang melakukan untuk mempraktekkan konsentrasi ini tidak dilakukan dengan cara yang benar, sehingga hasilnya juga ke arah yang salah gitu. Yang ke poin yang lainnya itu kan daya upaya benar atau usaha benar, dimana kita bisa mempertahankan batin kita ini cenderung bisa mempertahankan sifat-sifat luhur itu ada di dalam batin kita. Gimana kita mengusahakan itu termasuk ke dalam upaya benar, bisa mempertahankannya, bahkan bisa meningkatkannya. Hal-hal yang positif, sifat-sifat yang positif yang terjadi di dalam batin kita bisa mempertahankan, kita bisa meningkatkannya. Itu termasuk ke dalam upaya benar. Yang terakhir, perhatian benar, sati. Orang bilang banyak bilang sati, perhatian benar. Tapi menurut Bante itu lebih ke kayak sati itu kayak apa ya, perhatian yang apa, ya bisa dikatakanlah perhatian yang penuh gitu ya, perhatian penuh. Jadi waktu kita misalnya meditasi jalan gitu, ketika kita melangkah kaki kanan, kita tahu ada gerakan melangkah. Prosesnya kita tahu, ketika kaki kanan itu kita ayunkan sampai kaki itu menyentuh dasar tanah, kita tahu. Nah, itu termasuk ke perhatian yang sati itu ya, kita tahu prosesnya. Kalau kita tidak tahu prosesnya dari kaki melangkah sampai menginjak tanah, berarti sati itu tidak ada di situ. Pikiran kita sudah kemana-mana, sati itu tidak ada di situ. Nah, itu yang dikatakan perhatian penuh. Kita tahu prosesnya. Ketika langkah itu kita tahu, ketika mengangkat itu kita tahu, ketika kaki itu menginjak dasarnya pun kita tahu. Nah, itu termasuk ke perhatian penuh. Nah, itulah yang menurut Bante yang sesuai dengan praktek yang Bante jalankan di sini, yang berkaitan dengan jalan mulia berunsur 8 itu. Nah, silakan Bante Bun. Ya, sebagai biku ya kita tidak bisa lari dari praktek ini. Jadi Buddha menganjurkan ini 8 jalan utama ini yang harus diperhatikan, seperti yang dibagikan menjadi sila, samadhi, dan panya ini. Jadi tidak ada tawar menawar. Jadi inilah yang jalan satu-satunya yang mengarah ke 4 kesunyatan mulia yang lenyapnya dukkha. Namun saya sebagai biku baru, mungkin untuk praktik ini pun belum bisa dikatakan
untuk maksimal bisa menjalankan 8 jalan utama ini secara total gitu. Namun sebagai biku baru ini, dari waktu ke waktu, mungkin dari wasa ke wasa, akan mengusahakan saya seperti biku baru mengusahakan untuk terus ke tingkat yang lebih baik itu. Jadi pengalaman menjadi biku itu begitu, kita harus berusaha terus, jadi tidak lalai gitu dalam aktivitas sehari-hari itu. Kita terus harus mengusahakan diri kita untuk lebih baik gitu. Jadi 8 jalan utama ini yang diajarkan oleh Sang Buddha itu kita harus melaksanakannya betul-betul. Jadi walaupun kita saat ini mungkin belum mampu, jadi kita dari wasa ke wasa, istilah dalam puasa di ajaran Buddha, dari waktu ke waktu kita akan lebih maju, semoganya lebih maju dalam praktik ini dan akan mengarah ke lenyapnya dukkha dan nibbana. Ya, itu saja. Oke, kita sampai ke kesimpulan ya. Ini pembahasan asala puja ini. Dimana kelihatan sekali ada, kalau dibandingkan ya dengan sebelum-sebelumnya dari pembahasan kali ini, walaupun mungkin akan berapa terkesan begitu panjang, tapi jika mencermati ada poin-poin yang memang itu berupa satu lompatan, terutama dalam hal mengatakan apa yang kiranya itu akan menjadi problem. Ada digunakan kata mungkin. Ini menurut saya ya sangat menyita perhatian ya. Nah, kita sebagai seorang biku, yang mana ketika mengatakan sesuatu yang dalam diri kita juga kita tidak meyakini itu benar enggak. Tapi tidak semerta-merta langsung mengeluarkan seperti ini seperti itu. Langsung demikian, karena itu kalau salah bisa menyalahkan orang lain, bisa orang lain menjadi salah jalan, salah persepsi, atau yang lebih lagi untuk diri kita juga. Jika itu terlalu fatal, ya itu merupakan bagian yang paling istilahnya anti lah untuk seorang biku itu. Nah, makanya di sini ini merupakan benar-benar ya dalam pembahasan Dhamma ini kelihatan sekali apa manfaatnya itu. Setahap demi setahap pemahaman para Bante dalam menjelaskan, lalu dalam cara penyampaian itu kelihatan poin-poin kematangannya itu sudah mulai terlihat, jadi lebih aman lah istilahnya, lebih safety. Cuma ya ada tadi Bante Rizky yang cukup saya lucu juga ya. Kenapa? Saya juga bingung, dia bilang mobilnya bisa menabrak rambu lalu lintas, mobilnya bisa terbang mungkin tabrak lampu merah. Nah, di sini kemudian pembahasan asala ini ya. Jadi asala puja, yang mana kita sudah ketahui, tidak perlu dijelaskan lagi karena sudah bertahun-tahun, setiap tahun itu sudah diberitahu. Asala itu memperingati apa, tentang hari apa, lalu cara merayakannya bagaimana. Bisa dengan melakukan puja pradaksina dengan bunga lilin dan dupa, bisa dengan meditasi sepanjang malam, praktek dhamma di sana, baca parita, meditasi, mendengarkan dhamma. Nah itu, ini praktek-praktek yang selayaknya dilakukan di hari besar tersebut untuk kita lewati. Nah, makanya lakukanlah puja di hari penting, di hari besar dalam Buddha Sasana ini dengan cara yang bijak. Nah, termasuk para biku di sini juga. Kami juga akan mempraktekannya ya dengan cara yang sesuai. Bukannya dengan menyalahkan pelita nama orang ya. Di sini para Bante di sini tidak ada lah nyalain pelita nama orang. Nyalakan pelita di dalam hati sendiri. Menjadi biku untuk nyalain pelita. Nyalain pelita orang lagi. Diri sendiri nyalakan. Nah itu. Untuk menerangi diri sendiri, bukan demi kesenangan orang lain. Lalu yang berikutnya itu
umpama jalan ekstrim, juga sudah dijelaskan tadi, jalan ekstrim, dua jalan ekstrim yang terlalu memanjakan diri dengan kepuasan indrawi, lalu dengan terlalu menyiksa diri hingga menyengsarakan diri sendiri atau bahkan bisa mengancam nyawa sendiri yang tidak ada gunanya. Nah ini kalau saya umpamakan, saya kasih perumpamaan seperti balon saja. Balon kalau ditiup kurang angin juga tidak bagus kelihatannya, tidak menyerupai bentuk aslinya. Nah, kalau terlalu banyak anginnya juga bisa betus, pecah. Nah jadi harus pas, sesuai, itu barulah tepat. Nah ini Majjhima Patipada, kira-kira jalan tengah itu yang seperti demikian. Lalu kemudian poin berikutnya penjelasan tentang duka. Duka itu apa ya? Duka sudah tahu. Duka itu adalah mulai dari jati piduka, jara piduka, maranam piduka, soka paridewa duka, domana supaya sapi duka, apiyehi sampayogo, duko piyehi wipayogo, yang picang nalabati tampi duka. Kan dari kelahiran adalah duka, usia tua adalah duka, sakit adalah duka, kematian adalah duka, berkumpul dengan yang tidak disenangi adalah duka, berpisah dengan yang dicintai adalah duka, tidak memperoleh apa yang diinginkan adalah duka. Nah, ini keseluruhannya adalah duka. Jadi ini yang mana pasti akan kita temui di dunia ini. Lalu yang berikutnya adalah sebab dari duka. Sebab dari duka itu adalah tanha. Nah ada 3, kama tanha, bawa tanha, dan wibawa tanha. Lalu yang berikutnya itu adalah niroda. Niroda itu adalah akhir. Nah, akhir daripada duka. Akhir daripada duka ya pencapaian. Tingkat kesucian tertinggi itulah padamnya duka sepenuhnya. Seperti apa? Yaitu hanya dapat dijelaskan oleh orang yang telah mencapainya. Sementara orang yang belum mencapainya hanya dapat menggambarkan. Kira-kira seperti yang beliau katakan itu demikian. Nah, seperti yang Sang Buddha katakan itu seperti apa? Cakung udah padi, nyanang udah padi, panya udah padi, wija udah padi, aloko udah padi. Terakhir apa? Aloko. Nah, udah padi. Nah, jadi sampai di aloko, cerah, terang benderang, seperti ya entah berapa banyak sinar matahari terangnya itu. Itulah akhir dari duka. Nah, tidak ada kemelekatan di sana. Lalu berikutnya adalah penjelasan tentang jalan untuk mengakhiri duka. Jalan untuk mengakhiri duka ya jalan mulia berwas 8 itu. Nah sementara yang bisa dijalankan ya tergantung kita sebagai apa. Kalau sebagai umat awam ya jalankan selayaknya umat awam. Silanya juga ya Pancasila atau Atasila jika mampu untuk menjalankannya. Kalau sebagai seorang samanera dengan silanya dengan Dasasila, cara penghidupannya juga yang bagaimana, pelatihan dirinya bagaimana, memiliki pandangan yang bagaimana selayaknya seorang samana. Lalu sebagai biku juga yang bagaimana. Nah, tentu kan ada jenjang-jenjang yang berbeda karena berdasarkan status yang dijalankan. Nah inilah kayak dalam Buddha Sasana ini menyajikan beragam macam pola pikir, beragam pola pandang, bagaimana caranya berpraktek. Nah, yang mana tidak selayaknya untuk keluar dari apa yang telah diterapkan, yaitu Majjhima Patipada itu, dan sesuai dengan dhamma yang telah Sang Buddha itu nyatakan. Nah, dimana intinya adalah jangan berbuat jahat, tambahlah kebajikan, dan sucikan hati dan pikiran. Selama masih berada di tengah-tengah ini, maka itu adalah ajaran yang diajarkan oleh para Buddha. Semua Buddha baik dari kehidupan lampau maupun saat ini maupun ke masa depan nanti, ajarannya hanyalah akan demikian. Nah, jadi untuk pembahasan kali ini kiranya hanya inilah yang dapat disampaikan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi para Buddha Mamaka untuk melangsungkan hidup dan semakin bersemangat lagi dalam menyambut Asala Puja yang akan tiba besok, serta meningkatkan keyakinan, kesemangatan, dan kebijaksanaan di dalam diri. Ya, akhir kata silakan Bante Buntario berikan penutupan. Salam damai dan sejahtera para sahabat Dhamma dimanapun berada. Selamat merayakan Hari Asada. Kita sampai jumpa di minggu depan lagi, Jumat depan ya. Jadi
Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya. Semua materi yang diperbincangkan bukanlah untuk ditelan mentah-mentah. Semuanya masih memerlukan proses penganalisaan lebih lanjut berdasarkan hukum kebenaran. Karena kami membahasnya berdasarkan pengetahuan, sudut pandang, serta opini yang dimiliki. Dan tujuan terselubung yang sebenarnya terdapat di sini adalah untuk bersama-sama memacu ketertarikan para Buddha Mamaka dalam mempelajari Dhamma, serta saling mengasah kebijaksanaan. Semoga kita semakin menambah wawasan dan bertambah maju di jalan Dhamma. Sususang labate panjang. Bersungguh-sungguh mendengarkan dengan baik akan memperoleh kebijaksanaan.